mengingatkan nama kakak, Kak Salsa Ginting dan Kakak Mariana Manuruk dan pemusik kita Bang Bayu Ginting. Oke Kak, kita memulai ibadah selalu ada syarat untuk memulai ibadah dan memuji nama Tuhan. Apa itu, Kak? Syarat yang pertama, Alkitab. Kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, persembahannya Kak. Ketiga, buku dan pulpen karena selalu ada aktivitas yang akan dikasih oleh guru. Dan yang keempat, Yang paling penting adalah hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. oke Kak, sebelum Ya, Kak. kita mulai ibadah kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang masih tercurah di hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami di sini anak-anak-Mu yang ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kiranya pujian ini kami persembahkan hanya untuk-Mu saja. Tuhan Yesus selalu berkati baktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Hanya ini doa kami tidak sempurna sama kerajaan-Mu. Amin. Kak, Apakah? kita mau pujian buat Tuhan. Tentang apakah Tuhan selalu melihat kita, Kak? Selalu Kak, Tuhan selalu melihat kita Kak. Selalu memandang kita perbuatan baik, perbuatan jahat, Tuhan lihat ya, Kak. Iya Kak. Kalau anak Tuhan harusnya perbuatan apa yang dilakukan, Kak? Perbuatan yang baik dong Kak. Iya, oke, kita angkat pujian buat Tuhan. Mata Tuhan melihat. Semua di rumah tepuk tangan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah Kak, tadi Tuhan sudah melihat kita ya kan Kak. Iya. Sekarang kita tunjukkan kasih kita buat Tuhan ya kan Kasih Kak. Tuhan yang indah-indah, oh indah. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kita angkat sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Kita udah memuji Tuhan, Kak. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Kita angkat pujiannya apa itu lagunya, Kak? Baca kitab suci. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian buat Tuhan. Baca kitab suci.
Tuhan kasihi, yang kami kasihi, semoga semuanya sehat, semuanya senang dan gembira. Hari ini kita akan mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, waktu yang indah Tuhan berikan buat kami untuk kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap berikan kami hati sukacita, menjauhkan kami Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberikan kami kepintaran. Tuhan berikan tetap kami kesehatan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Amin. Hari ini anak-anak KKR, temanya hari ini adalah doa bersama. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini sedang berdoa? Ada bapak, ada mama, ada abang, ada adik, atau ada juga kalian hadir di situ. Semuanya mau berdoa bersama. Tapi tahukah kalian atau kalian dengar apa yang didoakan? Misalnya mama kita berdoa untuk anak-anaknya, bapak kita berdoa untuk mama kita, untuk anak-anaknya. Kita berdoa untuk abang kita, kakak kita, mama kita, bapak kita, bahkan ya untuk pendeta kita, pertua diaken atau presiden kita doakan. Jadi hari ini kita akan baca dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Itu di Perjanjian Baru ya. Oke, kita baca dulu bersama-sama. Rasul-rasul menanti-nantikan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bersekutu dengan sehati dalam doa dan bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Hari ini tema kita adalah doa bersama. Sebagaimana tadi Bibi sudah katakan bahwa doa bersama itu sangat perlu. Murid-murid Yesus berpisah dengan Yesus di Yerusalem. Jadi kata Yesus, harus kamu pergi ke seluruh dunia, kabarkan kabar sukacita atau kabarkan kabar Injil. Tapi Yesus mau supaya mereka bersatu dulu dalam doa, supaya dikasih kekuatan. Dikasih kekuatan sama Tuhan. Jadi murid-murid Yesus itu ada di loteng atau di atas gitu kan. Jadi mereka berdoa bersama-sama, penuh dengan ketekunan. Tekun itu artinya rajin, tidak mudah putus asa. Sehati artinya semua disitu. Misalnya teman kita ada yang susah, kita bantu. Atau ada teman kita yang susah, dia minta tolong didoakan, kita berdoa bersama. Atau ada juga teman kita itu ikut bersama-sama doa dengan kita. Itulah ketekunan. Jadi
anak-anak KKR jangan hanya berdoa sekali satu hari, atau hanya makan aja, atau bangun tidur aja. Tidak demikian. Anak-anak KKR seperti murid-murid Yesus tadi, tekun dia berdoa, bersehati dia berdoa. Akhirnya doa mereka itu didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Jangan berdoa kalau lagi susah baru doa, atau kalau lagi senang ulang tahun baru berdoa. Jangan. Bangun tidur kita berdoa, mau makan kita berdoa, atau kita mau berpergian berdoa. Kita berdoa juga untuk abang-abang kita, kakak-kakak kita, semuanya perlu kita doakan supaya kita dalam hidup kita senang, kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini ada cerita bibi. Contoh, pernah kalian ingat cerita Yunus kan? Nah, itu Yunus disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu jahat kali orangnya. Gak tahu sopan, gak tahu hormat. Pokoknya mereka itu ada mencuri, segala kejahatan dilakukan sama orang-orang Niniwe. Tapi Tuhan suruh Yunus, pergi kamu dulu ke kota Niniwe. Tapi Yunus ini pergi dia ke Tarsis. Akhirnya dia ditelan ikan yang besar kali. 3 hari kemudian dikeluarkan Tuhan dia dari perut ikan. Lalu pergi dia ke Niniwe. Diperingatkan Yunus, kalau kamu orang Niniwe gak tobat, gak mau berdoa, Tuhan hukum. Tapi orang Niniwe begitu dengar kata Yunus, mereka rajin semuanya berdoa, tekun berdoa, bersehati semuanya berdoa. Akhirnya kota Niniwe itu diselamatkan oleh Tuhan. Kita pun gitu. Kalau ada kesusahan kita, berdoa kita sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan keluar atau solusi katanya sekarang. Jadi anak-anak KKR, walaupun situasinya kita online begini, tetap berdoa. Jadi ada sekarang yang mau bibi suruh kalian di tugas minggu ini atau pekerjaan kalian minggu ini. Ini ada karton. Nanti kamu ambil karton atau selebar Alkitab inilah. Lalu letakkan tangan kalian, nanti dibuat tekniknya ya. Letakkan tangannya di karton, baru digambar. Akhirnya nanti dia seperti ini. Seperti ini dia. Sudah? Lalu kalau dibuka ini, ada di sini. Ini seperti ini. Jadi tugas kalian di rumah, tulis nanti di sini Matius, ya. Ini kurang jelas ya. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Nanti kalian tulis pakai spidol atau pakai pensil pun boleh, tapi jelas dia. Apa di situ nanti isinya? Kamu lihat nanti bahwa katanya di situ apa yang kita doakan, apa yang kita minta dengan tekun, dengan sehati, dengan ketulusan hati, Tuhan akan kabulkan. Jadi ini nanti tugas kalian di rumah ya. Kalau sudah nanti dikerjakan ya, buat nanti di Facebooknya. Oke. Jadi Tuhan berkati semuanya anak-anakku. Jangan lupa berdoa supaya Tuhan tetap melindungi kita, menjauhkan kita semuanya dari penyakit. Sehat semuanya. Terima kasih. Kita berdoa. Kita berdoa bahasa Karo dulu ya. Bibi rindu bahasa Karo berdoa ya. Kita doa bahasa Karo, tapi itu pun Tuhan mengerti. Ertoto kita. Bujur ning kami Tuhan man bandu. Enggo Tuhan ipasu-pasundu anak-anakmu. Enggo iajaridu anak-anak KKR.
Tuhan belah tuhu Tuhan anak-anak enda banci Bapa. Jadi gereja-gereja masa depan si tuhu ipelihara kendo. Banci Tuhan jadi pemberita Injil, berberita si meriah Bapa. Pasu-pasundu Tuhan kerina anak-anak kami enda. Pedauhundu penakit-penakit kuasa-kuasa roh jahat. Sehat mejuah-juah anak-anak kami Tuhan. Iba segelar Tuhan Yesus kami retoto, kami ngatakan bujur man bandu Bapa. Amin. Nah Kak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita persiapkan persembahan kita karena kita mau persembahan buat Tuhan ya Kak. Dan selalu ada syaratnya. Apa itu, Kak? Syaratnya itu ada 3 Kak. Apa itu? M, rapi, S, sopan, dan J, jujur. Iya, adik-adik kita mau persembahan, kita angkat pujian buat Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan, isinya doa bersama. Jadi sekarang kita mau doa tentang persembahan, doa syafaat. Doa syafaat itu kan artinya apa yang khusus kita doakan. Jadi nanti kita doakan pendeta pertua diakan kita doakan pemerintahan kita doakan orang tua kita, guru KKR kita doakan. Itulah namanya doa syafaat. Mari anak-anakku semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah berikan waktu yang indah buat kami untuk kami mengikuti kebaktian KKR online. Walaupun Tuhan kami kebaktian online, kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai, memelihara, memberkati anak-anak kami KKR. Bapa dalam surga, Engkau Tuhan yang memakai persembahan anak-anak kami ini di dalam gerejamu. Berikan hikmat Tuhan bijaksana mereka yang mengaturkan persembahan ini, supaya boleh persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami dalam mereka bekerja mencari rezeki. Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu berlipat ganda, supaya Tuhan anak-anak kami ini boleh bersekolah, anak-anak kami ini Tuhan tahu Tuhan berterima kasih kepada orang tua, hormat kepada orang tua Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pendeta, pertua diaken, Tuhan berkati mereka semuanya. Usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka Tuhan tolong semuanya. Supaya mereka Tuhan bergembira, bersuka cita di dalam melayani Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin negara kami ini. Mulai dari presiden sampai kepala desa, Tuhan tolong mereka. Berikan Tuhan mereka bijaksana, pintar Tuhan untuk mengatur negara bangsa kami ini. Supaya kami boleh berbakti dengan senang hati. Tuhan, kami berdoa juga buat guru KKR, dimanapun berada Tuhan. Engkau tetap Tuhan mengurapi, memberikan kekuatan, kesehatan, supaya tetap dapat melayani Tuhan di dalam gerejamu. Tuhan, khususnya kami berdoa Tuhan, buat semua Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini.
Tolong Tuhan, supaya boleh semuanya berbakti Bapa dengan kekuatan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan Yesus yang menjadi juru selamat kami dan penebus dosa kami. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam semuanya, salam sehat. Sampai jumpa minggu depan dengan teman-teman, dengan guru-guru KKR. Shalom.